Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman punya mesin cuci yang pencucinya itu waktu dihidupin, mesinnya bisa hidup tapi nggak mau berputar pulsatornya. Pasti bikin jengkel kan? Apalagi kalau tut, apalagi kalau tut, apalagi kalau cucian di rumah tuh lagi banyak-banyaknya. Nah, kasus ini kemarin dialami sama customer aku. Jadi customer aku tuh ngubungin aku dengan keluhan mesin cucian seperti itu. Terus minta dibenerin gitu. Akhirnya ya udah aku benerin kan, terus udah selesai. Tapi begitu aku pulang ditelepon lagi, katanya mesin cucinya airnya habis. Jadi double kill guys. Terus kalau mesin cuci airnya habis itu persoalannya di mana? Persoalannya kerusakannya gitu maksudnya ya. Kerusakannya tuh biasanya terletak pada karet seal. Nah kalau misalnya karet seal ini udah tipis, dia kan nggak bisa nahan tekanan air lagi. Akhirnya dia bocor pelan-pelan atau bocornya tuh kecil aja. Tapi bocor kecil itu kalau dibiarin, dia bakal ngabisin air yang ada di dalam tabung pencuci. Karena di dalam tabung pencuci itu kan biasanya ada tekanan air yang kuat ya, karena ada baju-baju yang ditumpuk di sana juga waktu mau dicuci itu. Akhirnya aku bongkar guys. Aku bongkar langsung ke titik itu di tempat dimana karet sil itu dipasang. Aku buka, aku lihat kan kotor banget. Terus aku bersihin, segampang itu. Terus aku beli yang baru. Habis itu aku coba bandingkan. Ternyata begitu udah dibandingkan dengan yang baru, barulah di situ kelihatan banget bahwa yang baru itu jauh lebih tebal bagian atasnya daripada yang lama. Yang lama artinya yang rusak itu. Dan untuk panjangnya, jujur yang baru ini panjangnya lebih pendek daripada yang lama. Karena mungkin yang lama itu udah melar ya, karena kan dia ditarik, dilepasin, ditarik, dilepas, tarik ulur kayak gitu. Akhirnya dia lama-lama modot, manjang lah, memanjang. Habis itu ada teknik pemasangannya. Setelah dipasang pelan-pelan, terus kita juga harus perhatikan lubang di mana pengait penarik dari katup karet sil ini itu ditempatkan. Ditempatkannya kan di lubang yang ketiga, jadi bagusnya kita pasang lagi di lubang ketiga, karena kalau kita pasang di lubang yang lain biasanya dia bakal nggak mau keluar airnya, atau bahkan airnya keluar terus gitu. Jadi sama aja kayak nggak ganti karet sil yang baru. Jadi teman-teman harus perhatikan kalau misalkan mau mengganti karet sil ya. Kadang-kadang tuh di dalam tabung karet sil biasanya ada sampah-sampah kayak peniti, jarum, kayak gitu. Dan itu kalau misalnya kita temukan ya jangan dibiarin aja. Pastinya ya kita harus buang itu semua. Normalnya sih yang namanya karet sil itu dia dioperasikan dengan cara memutar tuas untuk buang air dan cuci. Kayak gitu kan ada dua kan yang mirip sama timer itu. Kalau kita putar ke kanan dia bakal buang air, terus kalau kita putar ke kiri dia bakal menutup atau ke posisi cuci. Jadi airnya nggak ngalir lagi lewat selang pembuangan. Cuman seperti itu aja prinsip kerjanya tuh, gampang banget. Kalau karetnya udah getas, udah tipis, ya itu tadi seperti yang aku bilang di awal. Rusak ya harus diganti dengan yang baru guys. Harganya kalian bisa cek di bawah atau nanti aku tunjukin ya. Tapi kalian cek aja lah di bawah. Harganya nggak mahal kok. Yang mahal tuh transportasinya. Karena kalau misalnya kalian beli satu piece itu kalian butuh transportasi juga. Kalau misalnya naik ojek udah 20.000, jadi PP 40.000 tambah karet silnya 10.000, jadi 50.000. Tapi kan itu cuman di ongkos sama spare partnya aja guys, belum yang lain gitu, belum kopi, belum rokoknya, belum
keuntungan kita gitu, masa kita nggak ngambil untung ya. Jadi habisnya berapa ya, minimal cepek lah, itu pun dah tipis banget tuh ya, 2,5 lah, 250.000. Kayak gitu prinsip kerja normalnya dari karet seal pembuangan air pada mesin cuci. Tadi kok malah ngebahas soal keuntungan ya. Oke lah, next ya. Tadi kita udah komparasi dari karet seal yang udah rusak ke karet seal yang baru. Kalian bisa lihat penyebab kerusakan komponen ini bisa terjadi karena umur yang pertama. Yang kedua karena dia itu memang udah tipis gitu, udah gepeng atau pernah ketusuk-tusuk sama benda-benda seperti jarum, itu juga mempengaruhi kinerja dari karet sealnya guys. Jadi pastikan kalau kita mau nyuci baju itu logam-logam yang ada di kantong baju, kantong pakaian itu dibuang aja semuanya dulu, atau disingkirkan dulu lah maksudnya. Hanya cuci baju dalam keadaan baju itu benar-benar baju aja gitu, tanpa ada logam-logam yang lain. Kayak misalnya medali emas kalian, anting, gelang, jam tangan itu jangan sampai masuk ke dalam mesin cuci. Karena selain bakal rugi, karena barang-barang berharganya tuh kecuci, juga mesin cuci kita nggak bakal awet guys. Terus kalau misal kita mau memasang komponen ini, memasang karet seal ini ya gampang banget. Biasanya sih tantangan yang pertama itu kesulitan membuka, karena karet seal ini terpasang dengan baik tentunya dari pabrik, dan kalau misalnya posisi tangan kita nggak pas, biasanya kita nggak bisa buka tutupnya karena tutupnya ini rapet banget. Jadi kalian bisa tiru teknik yang aku gunakan untuk membuka karet seal ini seperti ini. Alat-alat yang kita butuhkan untuk memperbaiki mesin cuci seperti ini tuh sedikit banget. Kita cuma butuh obeng guys. Cuma butuh obeng sama tang cucut. Cuman 2 aja. Avometer nggak perlu. Terus tang potong, gunting. Terus apa lagi? Kikir itu nggak perlu di sini. Nggak perlu solder juga. Nggak perlu kunci pas nomor 6. Nggak perlu juga. Pokoknya kalian cuma butuh obeng plus yang panjang sama tang cucut. Udah cukup itu aja. Untuk kalian yang pengen koleksi alat-alatnya, kalian bisa cek di deskripsi channel ya, atau di sini kan nanti bakal muncul guys di bawah. Habis itu sebelum kita pulang, kan pekerjaan kita udah selesai. Pastikan kita harus uji coba dulu. Uji cobanya tuh ada 2 tahap. Yang pertama cuman air aja kita taruh di tabung pencuci tanpa pakaian ya. Terus kita nyalain timernya. Terus klep dari pencuci dan pembuang air itu kita posisikan untuk close atau untuk cuci. Nyalakan timer pencucinya. Terus kalau misalnya dia udah berputar airnya dan pulsatornya berputar juga pastinya, air itu nggak boleh netes atau ngocor dari selang pembuangan guys. Nggak boleh. Sedikit pun nggak boleh ya. Berarti kalau misalnya masih ada yang ngocor, kalian bisa coba posisikan kail pengait tali itu ke lubang nomor 4 atau nomor 2 seperti itu. Kalian sesuaikan aja. Kalian sesuaikan dengan kerapatan dari karet sealnya waktu ditutup seperti itu. Kalau misalnya udah, kita tinggal kasih baju yang cukup, terus kita puter, masih bocor apa enggak, masih ngocor apa enggak airnya. Kalau misalnya enggak, berarti ya udah sembuh, pekerjaan kita udah selesai. Terus kalau misalnya kita pengen tahu rekomendasi merek-merek mesin cuci yang bagus, itu ya yang umum-umum dijual di tempat kita itu bagus kok guys. Nggak ada merek-merek khusus kayak di zaman dulu, zaman
Fordis itu memang merek tertentu, kualitasnya bagus dan bisa tahan berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau di zaman eranya McDonaldisasi, dari ini aku lihat dari sudut pandang revolusi industri ya, itu udah nggak ada barang yang awet lagi guys. Artinya awetnya tuh nggak gini loh, artinya awetnya tuh nggak kayak di zaman Fordis dulu. Awetnya tuh ya ada jangka waktu tertentu lah, misalnya 3 tahun gitu. Nanti kalau udah 3 tahun kita harus beli mesin cuci yang baru. Semoga video singkat ini bermanfaat dan semoga mesin cuci kalian nggak ngocor lagi airnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.